semua, perkenalkan aku Nela Salsabila dengan NIM 23070260055. Aku dari kelas Gizi 2B. Oke teman-teman, di sini aku akan membahas mengenai syaraf otonom. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke materi inti. Sebelum masuk ke materi intinya, aku di sini mau jelasin apa aja topik pembahasan yang akan aku bahas di materi kali ini. Yang pertama ada pengertian sistem syaraf otonom itu apa. Yang kedua, sistem syaraf otonom itu sendiri. Yang ketiga, jenis dan fungsi syaraf otonom itu sendiri. Yang keempat, sistem kerja sistem syaraf otonom. Dan yang terakhir, gangguan penyakit syaraf otonom. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama, apa sih itu sistem syaraf otonom? Sistem syaraf otonom adalah sistem syaraf yang bergantung pada sistem syaraf pusat dan antara keduanya dihubungkan urat-urat syaraf sistem aferen dan eferen. Bagi yang nggak tahu nih, sistem syaraf aferen dan eferen adalah dua syaraf yang terletak pada syaraf tepi. Juga memiliki sifat seolah-olah sebagai bagian sistem syaraf pusat yang telah bermigrasi dari syaraf pusat guna mencapai kelenjar, pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan usus. Karena sistem syaraf otonom itu terutama berkenaan dengan pengendalian organ dalam secara tidak sadar, kadang-kadang disebut juga susunan syaraf tidak sadar. Selanjutnya, sistem syaraf otonom. Yang pertama, bekerja tanpa pengaruh sistem syaraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, mengatur kerja otot polos dan kelenjar secara tidak sadar. Yang ketiga, dibagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Dan yang keempat, pada beberapa aktivitas antara simpatik dan parasimpatik. Kemudian topik pembahasan berikutnya adalah apa saja sih jenis dan fungsi syaraf otonom itu? Syaraf otonom terbagi menjadi dua. Yang pertama, syaraf parasimpatis terbagi dalam dua bagian yang terdiri atas syaraf otonom kranial dan syaraf otonom sakral. Sistem parasimpatis berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh, di antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Di slide sebelumnya, aku telah jelasin kalau syaraf parasimpatis itu terdiri dari dua. Jadi di sini aku akan bahas satu-satu. Yang pertama, syaraf kranial otonom adalah syaraf kranial ketiga, ke-7, ke-9, ke-10. Syaraf-syaraf ini merupakan penghubung tempat serabut-serabut parasimpatis lewat dalam perjalanannya keluar dari otak menuju organ-organ yang sebagiannya dikendalikan olehnya. Dan yang kedua, syaraf parasimpatis sakral keluar dari sumsum tulang belakang melalui daerah sakral. Syaraf-syaraf ini membentuk urat-urat syaraf pada alat-alat dalam pelvis dan bersama syaraf simpatis membentuk plexus yang melayani kolon, rektum, dan kandung kencing. Oke, yang selanjutnya fungsi syaraf parasimpatis. Yang pertama, merangsang sekresi kelenjar air mata, kelenjar sublingualis, submandibularis, dan kelenjar-kelenjar dalam mukosa rongga hidung. Yang kedua, mensyarafi kelenjar air mata dan mukosa rongga hidung. Yang ketiga, mempersyarafi kelenjar ludah. Yang keempat, mempersyarafi parotis. Yang kelima, mempersyarafi sebagian besar alat tubuh yaitu jantung, paru-paru, GIT, ginjal, pankreas, lien, hepar, dan kelenjar suprarenalis. Kemudian mempersyarafi kolon descendens, sigmoid, rektum, vesika urinaria, dan alat kelamin. Dan yang terakhir, miksi dan defekasi.
Yang kedua, syaraf simpatis terletak di depan kolumna vertebra dan berhubungan serta bersambungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut syaraf. Sistem simpatis yang mempunyai aktivitas perangsangan, responnya antara lain adalah peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Sistem simpatis terdiri atas rangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion. Urat-urat itu bergerak dari dasar tengkorak yang terletak di depan kolumna vertebra, lantas berakhir dalam pelvis di depan coccygeus sebagai ganglion coccygeus. Ganglion-ganglion itu tersusun berpasangan dan disebarkan dari daerah-daerah. Yang pertama, daerah leher, terdiri dari 3 pasang ganglion servikal. Yang kedua, daerah dada, terdiri dari 11 pasang ganglion torakal. Yang ketiga, daerah pinggang, tersusun dari 4 pasang ganglion lumbal. Yang keempat, daerah pelvis, terdiri dari 4 pasang ganglion sakral. Dan yang terakhir di depan coccygeus, yaitu ganglion coccygens. Selanjutnya, ganglion-ganglion ini bersambung erat dengan sistem syaraf pusat melalui sumsum tulang belakang dengan mempergunakan cabang-cabang penghubung yang bergerak keluar dari sumsum tulang belakang menuju ganglion dan dari ganglion masuk menuju sumsum tulang belakang. Ganglion simpatis lainnya berhubungan dengan 2 rangkaian besar ganglia ini dan bersama serabut-serabutnya membentuk plexus simpatis. Yang pertama, plexus kardiak terletak dekat dasar jantung serta mengarahkan cabang-cabangnya ke situ dan ke paru-paru. Yang kedua, plexus celiaca terletak di sebelah belakang lambung dan melayani organ-organ dalam rongga abdomen. Yang ketiga, plexus mesentericus atau plexus hypogatillus terletak di depan sakrum dan melayani organ-organ dalam pelvis. Selanjutnya, fungsi syaraf simpatis. Yang pertama, mensyarafi otot jantung. Yang kedua, mensyarafi pembuluh darah dan otot tak sadar. Yang ketiga, mempersyarafi semua alat dalam seperti lambung, pankreas, dan usus. Yang keempat, melayani serabut motorik sekretorik pada kelenjar keringat. Yang kelima, serabut motorik pada otot tak sadar dalam kulit. Dan yang terakhir, mempertahankan tonus semua otot sadar. Topik pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih sistem syaraf otonom itu bekerja. Yang pertama, jalur syaraf otonom. Pada 2 jenis syaraf otonom yaitu simpatik dan parasimpatik. Jalur syaraf otonom, simpatik dan parasimpatik mencakup 2 sel syaraf yang sel terletak di batang otak, sementara yang lain terletak di sumsum tulang belakang. Sel syaraf ini terkait dengan sel syaraf lain yang terletak di sekelompok sel syaraf atau ganglion otonom melalui serabut syaraf. Serat syaraf ganglion ini terhubung ke organ dalam tubuh. Selanjutnya, sebagian besar ganglion pada saraf simpatik adalah di sumsum tulang belakang pada kedua belah pihak. Saraf simpatik juga disebut sistem torakolumbar karena saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang serta toraks vertebra dan pinggang atau loins. Sistem syaraf simpatik memiliki 25 ganglion atau syaraf node yang karakteristik dalam sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sistem syaraf parasimpatis didasarkan pada sumsum tulang maju atau medula oblongata dan bot sakrum, sehingga syaraf parasimpatis juga disebut sistem kraniosakral. Ganglion untuk syaraf parasimpatis terletak di dekat organ yang terpengaruh. Nah, di sini aku memaparkan gambar fungsi simpatik dan parasimpatik. Untuk judul berwarna biru itu fungsi simpatik dan untuk judul berwarna merah itu fungsi parasimpatik. Fungsi simpatik ada pupil mata membesar, ludah berkurang, napas makin cepat, denyut jantung makin cepat, stimulasi gula darah, sekresi adrenalin, perlambatan kerja pencernaan, relaksasi kandung kemih, dan aktivitas genital yang melambat atau terhambat. Kemudian fungsi parasimpatik.
di mana pupil mata menyepit, stimulasi kelenjar ludah, napas melambat, denyut jantung melambat, stimulasi kelenjar empedu, stimulasi saluran pencernaan, kontraksi kandung kemih, dan yang terakhir stimulasi pada alat kelamin. Selanjutnya, sistem kerja syaraf otonom. Sistem syaraf tak sadar menyebabkan gerakan yang tidak disadari atau gerak refleks. Gerak refleks merupakan suatu reaksi yang bersifat otomatis atau tanpa disadari. Influs syaraf pada gerak refleks melalui alur impuls pendek. Alur impuls dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa oleh neuron ke sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat syaraf. Kemudian tanggapan dikirim oleh syaraf motorik menuju efektor. Selanjutnya, alur impuls pada gerak refleks disebut lengkung refleks. Ada dua macam gerak refleks yaitu yang pertama refleks otak. Gerak refleks yang melibatkan syaraf perantara yang terletak di otak, misalnya berkedipnya mata, refleks pupil mata karena rangsangan cahaya. Yang kedua, refleks tulang belakang. Gerak refleks yang melibatkan syaraf perantara yang terletak di sumsum tulang belakang, misalnya seperti sentakan lutut, dikarenakan kaki yang menginjak batu yang runcing. Dan yang terakhir, topik pembahasan yang akan aku bahas itu apa saja sih gangguan penyakit syaraf otonom. Oke, gangguan penyakit syaraf otonom itu dapat terjadi sendiri atau sebagai akibat dari penyakit lain. Jika dari akibat penyakit lain seperti ada penyakit Parkinson, alkoholisme, dan diabetes. Masalah dapat mempengaruhi salah satu bagian dari sistem, seperti dalam kompleks sindrom nyeri daerah atau semua sistem. Beberapa jenis bersifat sementara, tetapi banyak memburuk dari waktu ke waktu. Nah, ketika mereka mempengaruhi pernapasan atau fungsi jantung, gangguan ini dapat mengancam jiwa. Jadi, penyakit syaraf otonom itu bisa berkembang waktu ke waktu dan mempengaruhi gangguan dan mengancam jiwa.